Putin tambah jumlah pasukan Rusia, peningkatan 10% sekitar 137.000 tentara. Six months into the war on Ukraine, Russia's president is calling for a bigger army. Vladimir Putin has ordered an increase of 137,000 troops. With the stroke of a pen, Russian President Vladimir Putin claimed to redraw the map of Europe. He recognized the self-declared republics Donetsk and Luhansk. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani sebuah dekret yang dapat membuat 137.000 personel layanan ditambahkan ke angkatan bersenjata negara itu dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini Rusia memiliki batas lebih dari 1 juta personel militer dan hampir 900.000 staf sipil. Keputusan Putin datang di tengah upaya perekrutan di seluruh negeri dengan intensif uang tunai besar yang ditawarkan. Dikutip BBC, para pejabat barat mengatakan 70 hingga 80 ribu tentara tewas atau terluka sejak Rusia menginvasi Ukraina 6 bulan lalu. Sebuah laporan mengatakan bahwa perekrut bahkan telah mengunjungi penjara, menjanjikan kebebasan dan uang kepada narapidana. Keputusan tersebut yang diterbitkan kantor Presiden Rusia dalam bahasa Rusia menetapkan bahwa ukuran numerik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia harus ditetapkan pada 2.039.758, termasuk 1.150.628 personel militer. Saat ini batasnya ditetapkan pada 1.013.628 personel militer, meskipun jumlah sebenarnya sebelum dimulainya invasi diperkirakan mendekati 900.000. Keputusan tersebut meminta pemerintah untuk menyediakan dana dari anggaran federal untuk tujuan ini. Ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Namun tidak jelas apakah jumlahnya akan ditingkatkan dengan merekrut lebih banyak sukarelawan atau memperluas wajib militer. Saat ini pria Rusia berusia 18 hingga 27 tahun diminta menjadi wajib meskipun banyak yang dapat menghindari atau mengurangi masa kerja mereka, biasanya selama 1 tahun dengan alasan medis atau mendaftar ke pendidikan tinggi. Rusia awalnya membantah mengirim tentara wajib militer ke Ukraina, tetapi beberapa perwira didisiplinkan setelah kasus terungkap bahwa wajib militer dipaksa untuk menandatangani kontrak dan dalam beberapa kasus ditawan. Di bawah hukum Rusia, wajib militer diharuskan menjalani pelatihan 4 bulan sebelum dikirim ke perang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan 2 minggu lalu bahwa batalion sukarelawan yang didirikan di beberapa wilayah Rusia kemungkinan akan membentuk bagian dari korps tentara baru. Tetapi diketahui tingkat antusiasme masyarakat yang sangat terbatas untuk menjadi sukarelawan untuk pertempuran di Ukraina berarti akan sulit untuk menemukan jumlah pasukan yang dibutuhkan. Rusia awalnya menjanjikan kampanye singkat dan menentukan ketika menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Tetapi perlawanan sengit Ukraina telah menghentikan kemajuannya dan dalam beberapa pekan terakhir garis depan hampir tidak bergerak. Sebuah laporan mengatakan bahwa perekrut bahkan telah mengunjungi penjara, menjanjikan kebebasan dan uang kepada narapidana. Keputusan tersebut yang diterbitkan kantor Presiden Rusia dalam bahasa Rusia menetapkan bahwa ukuran numerik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia harus ditetapkan pada 2.039.758, termasuk 1.150.628 personel militer. Saat ini batasnya ditetapkan pada 1.013.628 personel militer, meskipun jumlah sebenarnya sebelum dimulainya invasi diperkirakan mendekati 900.000. Keputusan tersebut meminta pemerintah untuk menyediakan dana dari anggaran federal untuk tujuan ini. Ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Namun tidak jelas apakah jumlahnya akan ditingkatkan dengan merekrut lebih banyak sukarelawan atau memperluas wajib militer. Saat ini pria Rusia berusia 18 hingga 27 tahun diminta menjadi wajib meskipun banyak yang dapat menghindari atau mengurangi masa kerja mereka, biasanya selama 1 tahun dengan alasan medis atau mendaftar ke pendidikan tinggi. Rusia awalnya membantah mengirim tentara wajib militer ke Ukraina, tetapi beberapa perwira didisiplinkan setelah kasus terungkap bahwa wajib militer dipaksa untuk menandatangani kontrak dan dalam beberapa kasus ditawan. Di bawah hukum Rusia, wajib militer diharuskan menjalani pelatihan 4 bulan sebelum dikirim ke perang.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan 2 minggu lalu bahwa batalion sukarelawan yang didirikan di beberapa wilayah Rusia kemungkinan akan membentuk bagian dari korps tentara baru. Tetapi diketahui tingkat antusiasme masyarakat yang sangat terbatas untuk menjadi sukarelawan untuk pertempuran di Ukraina berarti akan sulit untuk menemukan jumlah pasukan yang dibutuhkan. Rusia awalnya menjanjikan kampanye singkat dan menentukan ketika menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Tetapi perlawanan sengit Ukraina telah menghentikan kemajuannya dan dalam beberapa pekan terakhir garis depan hampir tidak bergerak. Sebuah laporan mengatakan bahwa perekrut bahkan telah mengunjungi penjara, menjanjikan kebebasan dan uang kepada narapidana. Keputusan tersebut yang diterbitkan kantor Presiden Rusia dalam bahasa Rusia menetapkan bahwa ukuran numerik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia harus ditetapkan pada 2.039.758 termasuk 1.150.628 personel militer. Saat ini batasnya ditetapkan pada 1.013.628 personel militer, meskipun jumlah sebenarnya sebelum dimulainya invasi diperkirakan mendekati 900.000. Keputusan tersebut meminta pemerintah untuk menyediakan dana dari anggaran federal untuk tujuan ini. Ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Namun tidak jelas apakah jumlahnya akan ditingkatkan dengan merekrut lebih banyak sukarelawan atau memperluas wajib militer. Saat ini pria Rusia berusia 18 hingga 27 tahun diminta menjadi wajib meskipun banyak yang dapat menghindari atau mengurangi masa kerja mereka, biasanya selama 1 tahun dengan alasan medis atau mendaftar ke pendidikan tinggi. Rusia awalnya membantah mengirim tentara wajib militer ke Ukraina, tetapi beberapa perwira didisiplinkan setelah kasus terungkap bahwa wajib militer dipaksa untuk menandatangani kontrak dan dalam beberapa kasus ditawan. Di bawah hukum Rusia, wajib militer diharuskan menjalani pelatihan 4 bulan sebelum dikirim ke perang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan 2 minggu lalu bahwa batalion sukarelawan yang didirikan di beberapa wilayah Rusia kemungkinan akan membentuk bagian dari korps tentara baru. Tetapi diketahui tingkat antusiasme masyarakat yang sangat terbatas untuk menjadi sukarelawan untuk pertempuran di Ukraina berarti akan sulit untuk menemukan jumlah pasukan yang dibutuhkan. Rusia awalnya menjanjikan kampanye singkat dan menentukan ketika menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Tetapi perlawanan sengit Ukraina telah menghentikan kemajuannya dan dalam beberapa pekan terakhir garis depan hampir tidak bergerak. Rusia awalnya membantah mengirim tentara wajib militer ke Ukraina, tetapi beberapa perwira didisiplinkan setelah kasus terungkap bahwa wajib militer dipaksa untuk menandatangani kontrak dan dalam beberapa kasus ditawan. Di bawah hukum Rusia, wajib militer diharuskan menjalani pelatihan 4 bulan sebelum dikirim ke perang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan 2 minggu lalu bahwa batalion sukarelawan yang didirikan di beberapa wilayah Rusia kemungkinan akan membentuk bagian dari korps tentara baru. Tetapi diketahui tingkat antusiasme masyarakat yang sangat terbatas untuk menjadi sukarelawan untuk pertempuran di Ukraina berarti akan sulit untuk menemukan jumlah pasukan yang dibutuhkan. Rusia awalnya menjanjikan kampanye singkat dan menentukan ketika menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Tetapi perlawanan sengit Ukraina telah menghentikan kemajuannya dan dalam beberapa pekan terakhir garis depan hampir tidak bergerak.